Berarti sekarang kita masuk ke uji dua populasi yang tidak saling berhubungan ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang exact Fisher dan Pascal. Itu merupakan uji dua sampel yang tidak saling berhubungan juga ya. Jadi ada 5 uji ya pada uji dua sampel tidak berhubungan ya. Pertama kemarin uji exact Fisher, kemudian uji P-square, dua populasi tidak berhubungan. Kemudian, nah, pada pertemuan kali ini kita bahas 3 uji, yaitu uji median, Menvine, dan Kolmogorov-Smirnov ya. Sebetulnya ada lagi satu uji ekstremimosis ya, tapi kesepakatan kami uji ekstremimosis karena jarang sekali ya, rare cases ya untuk menggunakan ekstremimosis, jadi kita tidak berikan. Tapi kalau kalian tertarik dengan uji tersebut, bisa kalian baca ya di buku APNC. Oke. Sudah di-download materinya ya? Sudah dibaca-baca tentunya? Ya. Sekarang kita tinggal bahas ya bersama-sama materi tersebut. Ya, kita bahas pertama tentang median ya, uji median. Ya, sesuai dengan namanya, uji median itu adalah kita ingin menguji apakah dua sampel yang saling tidak berhubungan tersebut itu berasal dari dua populasi yang mediannya sama gitu ya. Jadi dua populasi pertama dan populasi kedua, apakah mediannya sama? Kalau mediannya sama, artinya apa? Kita harus cari gabungan, median gabungan kan, median kelompok pertama dan median kelompok kedua. Nah kan masing-masing ya, kalau median sama berarti komparasinya pada satu titik yang sama, yaitu yang disebut dengan median gabungan. Jadi pada uji median ini kita harus menggabungkan dua kelompok sampel, gitu ya. Nah, hampir sama dengan uji median Mann-Whitney nanti, kita juga gabungkan dua kelompok sampel. Bedanya pada uji median kita hanya mencari mediannya, ya apakah sama dua populasi tersebut median gabungannya. Pada uji Mann-Whitney kita cari ranknya, gitu kan? Kita cari ranknya. Jadi artinya uji Mann-Whitney itu adalah uji yang paling kuat dalam uji dua populasi saling bebas. Nah, kalau pada uji dua populasi yang saling berhubungan, ya saling bergantung, dependent, uji apa kemarin kita udah bahas? Masih ingat? Ayo, baru kemarin? Bentar lagi ujian. Oh, sudah siap. Uji apa? Uji? Bapak kasih clue. Ya, uji Wilcoxon. Pertama kan kita bahas uji sebelum Wilcoxon, uji apa? Sebelum uji Wilcoxon ada uji tanda. Ya, ada uji tanda. Kemudian ada uji apa lagi? McNemar, Pak. McNemar. Jadi urutannya begitu ya. Dalam uji dua populasi saling berhubungan, dependent, ada McNemar, pre-post McNemar pasti gitu kan. Tapi McNemar kita perhatikan besar. Nah, namun ada lagi ya treatment dari ahli statistik yang mengatakan nggak hanya besar, kita bisa juga bandingkan tanda, perubahan tanda. Nah, itu uji tanda. Nah, kemudian ada pakar lagi yang mengatakan, oh kita sempurnakan McNemar, udah uji tanda, kita sempurnakan di uji Wilcoxon. Maka Wilcoxon itu menggabungkan dua indikator, perubahan besaran dan perubahan arah. Berarti Wilcoxon yang paling kuat dalam uji dua populasi saling berhubungan. Nah, nanti kita ketemu lagi nih, uji yang paling kuat dalam dua sampel yang saling bebas, ya independen, yaitu uji Mann-Whitney. Kalau pada uji median hanya melihat median saja, ya. Pada uji Mann-Whitney di samping median kita bisa melihat bagaimana skewness-nya, kurtosisnya,
bagaimana ukuran-ukuran penyebaran yang lain dan ukuran pemusatan yang lain. Nah, nanti ada lagi Kolmogorov-Smirnov. Nah, hampir mirip dengan Kolmogorov-Smirnov 1 sampel ya. Kolmogorov-Smirnov yang 2 populasi saling bebas ini juga ingin melihat apakah kedua sampel diambil dari populasi yang mengikuti distribusi teoritis tertentu. Namun kalau dalam Kolmogorov 1 populasi yang kita bandingkan dengan 1 distribusi teoritis. Tapi kalau dalam Kolmogorov-Smirnov 2 populasi saling bebas, yang kita bandingkan adalah antara populasi pertama dan populasi kedua, apakah mengikuti distribusi tertentu, gitu ya? Apakah sampel pertama mengikuti distribusi dari sampel kedua atau sebaliknya? Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada frekuensi kumulatif observe-nya dan expected-nya. Kalau kemarin kan kita cari observe-nya, ya distribusi teoritisnya. Nah, distribusi teoritisnya didapat dari apa? Kalau yang di Kolmogorov-Smirnov 1 populasi didapat dari soal, gitu kan? Soal dikatakan bahwa distribusi data pendapatan, gitu ya. Katakanlah distribusi data pendapatan penduduk di Kabupaten A mengikuti distribusi normal, mengikuti distribusi katakan kemarin distribusi apa tuh Poisson gitu ya, atau distribusi programmatic. Nah, itu yang kita jadikan clue itu. Kita bandingkan data sampel kita dengan distribusi teoritis yang disebutkan di dalam soal gitu kan. Nah, tapi kalau dalam Kolmogorov-Smirnov 2 populasi yang sekarang ini itu udah kita bandingkan antara distribusi si kelompok sampel pertama dan distribusi kelompok sampel kedua gitu ya. Jadi kita nggak sebutkan nanti dalam soalnya mengikuti distribusi teoritis tertentu, tapi kita bandingkan distribusi antara 2 kelompok data tersebut. Berarti harus dibuat apa? Dibuat tabel distribusi frekuensi TDF. Nah, jadi pada prinsipnya mulai dari distribusi chi-square 2 populasi, Fisher ya, kemudian uji median, uji Mann-Whitney, uji Kolmogorov-Smirnov itu menggabungkan 2 kelompok sampel tadi, gitu ya, dengan treatment yang masing-masing berbeda menurut uji masing-masing. Ya, baik, kita coba masuk ke materi. Oke, uji 2 populasi saling bebas. 3 uji ini akan kita coba bahas nanti ya dalam pembahasan di pertemuan ke-6 ini ya. Oke, kita masuk ke uji median. Tujuannya adalah menguji apakah sampel independen yang diambil dari 2 populasi yang berbeda punya nilai median yang sama. Ya, kalau punya nilai median yang sama berarti ada median gabungan. Nah, median gabungan itulah yang akan kita cari nanti. Ya. Sampel diukur dengan skala ordinal. Nah, berarti pada umumnya statistik non-parametrik bermain di skala data nominal atau ordinal gitu kan, walaupun ada juga yang bermain di skala data interval bahkan rasio. Nanti kalau kita bicara tentang koefisien kontingensi korelasi biasanya datanya interval atau rasio ya. Metodologi adalah seperti ini. Tentukan besarnya median dan skor yang diperoleh dari masing-masing sampel, kelompok sampel 1 dan kelompok sampel kedua. Lalu cari MG, median gabungan. Kalau kita mencari MG, median gabungan, yang terbersit dalam pikiran kita apa kira-kira pertama? Tentu gabungkan data. Setelah data gabungan diapakan lagi? Tentu di sort.
di sort dulu, ya, diurutkan. Nah, urutannya biasanya diurut secara naik ascending ya. Kita nggak pakai descending, kita biasanya pakai ascending, menaik gitu ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, setelah itu apa kira-kira? Kan Duka udah sampaikan, pertama gabungkan dua kelompok data, kedua di sort ya, sort by ascending. Ketiga apa kira-kira? Menentukan median, Pak. Ya, menentukan median gabungan. Dapat ya median gabungannya. Nah, kemudian tentukan skor masing-masing kelompok sampel 1 dan kelompok sampel 2 yang masuk ke dalam skor di atas MG dan di bawah MG. Nah, jadi nanti dalam pengerjaan soalnya ya, sistematika pengerjaan soalnya, kita nanti berikutnya setelah dapat MG kita buat tabel seperti ini ya, nilai di atas MG berapa ya, di atas MG, kemudian nilai di bawah MG untuk masing-masing sampel pertama. Nilai di atas MG ini ada berapa data gitu ya, jadi ini bukan count data, tapi bukan sum of data, tapi count data. Ada berapa data di atas median gabungan dan ada berapa data di bawah median gabungan untuk sampel pertama, dan sampel kedua juga begitu. Ada berapa data gitu ya, bukan jumlah data ya, tapi data N yang ada di atas dan di bawah median gabungan dari masing-masing sampel. Nah, di sini ada batas jumlah marginal dalam bentuk baris ya, dan dalam bentuk kolom. Kalau dalam bentuk kolom berarti jumlah data masing-masing sampel pertama dan kedua. Kalau jumlah kolomnya ya, marginal kolomnya baris ya, berarti jumlah data yang ada di atas median gabungan dan di bawah median gabungan. Nah, kalau kita bertemu dengan tabel seperti ini, berarti kemungkinan besar kita akan berinteraksi dengan chi-square. Ya, ingat kemarin chi-square 2 sampel saling bebas ya, kita menggunakan tabulasi seperti ini, gitu kan? ABCD. Nah, artinya apa? Rumusnya akan sama dengan rumus chi-square 2 populasi saling bebas ya. Namun ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan, karena kalau kita bermain dengan uji chi-square, ingat ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ekspektasi sel. Kalau ekspektasi selnya lebih dari 5 semuanya ya, aman. Tapi kalau ada yang kurang dari 5, maka bisa jadi kita berubah ya, dari uji chi-square ke uji Fisher gitu ya. Nah, jadi ketentuan yang berlaku dalam uji chi-square 2 populasi saling bebas itu juga berlaku dalam uji median ya, karena mirip, metodologinya mirip ya, rumusnya pun akan sama ya. Nah, ini dia rumusnya ya, 3, 2, 2, 3. Jadi di rumus chi-square yang kemarin kita udah pelajari. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Nah, ini hanya sekedar deskripsi ya, jadi nggak usah terlalu Bapak bacakan semuanya di sini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kriteria uji ya. Jika N1 ditambah N2 lebih dari 40, nah lalu gunakan rumus 3, 2, 2, 3 secara langsung. Rumus ini ya. Rumus ini. Nah, jadi mulai sekarang kalian sudah mulai menghafal rumus ya, karena nanti ujian tidak buka rumus ya. Buka rumus ya, seperti biasa ada fakta integritas. Kalian tidak buka rumus, nanti tabel kita berikan. Jadi kalau tidak buka rumus berarti tidak buka buku ya, dan tabel nanti kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kriteria keempat, ketika N1 plus N2
lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil dari 40 dan tidak ada sel yang nilai harapannya kurang dari 5, maka uji chi-square kita gunakan ya di rumus 3223. Nah, jadi mirip seperti uji chi-square ya. Nah, jika N1 plus N2 lebih kecil dari 20, langsung gunakan exact result. Kemudian jika ada nilai skor dari sampel 1 atau sampel 2 yang besarnya sama dengan mg, dalam hal N1 plus N2 besar jumlahnya sebesar apa sih? Ya nanti ya kita bahas dulu ini. Dan nilai skor yang sama dengan mg hanya sedikit, maka nilai yang sama bisa diabaikan. Jadi dua kriteria harus terpenuhi. Ya. Dua kriteria harus terpenuhi. Oke ya. Kalau sampel 1, sampel 2, nilai mg-nya sama, N1, N2 besar, dan nilai skor atau skor yang sama dengan mg hanya sedikit, maka bisa diabaikan. Gitu ya. Jadi kalau N1 plus N2 jumlahnya besar, besarnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat tabel dari uji median itu, ya, tentu menggunakan tabel chi-square ya, itu maksimal adalah 30. Berarti besar itu berarti lebih dari 30 ya. Dan tapi harus terpenuhi kriteria kedua karena ini beririsan ya. Jadi beririsan N1 plus N2 besar dan ya mg hanya sedikit, maka bisa diabaikan. Nah, ingat seperti uji apa kemarin yang bisa diabaikan? Uji apa? Uji Wilcoxon ya, uji tanda gitu kan. Karena mencari deviasi dari atau selisih antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Kalau selisihnya 0, maka kita abaikan gitu ya. Nah, ini juga berlaku di uji median. Jadi dengan catatan ini ya, ketika ada skor baik dari sampel 1 maupun sampel 2 yang sama dengan mg, kemudian N1 plus N2 besar dan ya, bukan dan atau, apalagi atau, tapi dan ya, beririsan. N1 N2 besar dan mg hanya sedikit, maka skor yang sama dengan mg bisa diabaikan. Ya. Dengan demikian mengurangi jumlah data. Ya. Atau nilai yang sama dengan mg tersebut kita masukkan ke dalam salah satu kategori di atas atau di bawah mg. Kalau ya datanya tidak besar dan ternyata mg banyak, maka jangan diabaikan. Masukkan ke salah satu kriteria, apakah di atas atau di bawah mg. Kita punya kesepakatan masukkan ke atas. Nih ya, masukkan ke atas mg. Ya. Jadi kalau ada mg yang sama, ketentuan 6 tidak terpenuhi, maka pakai ketentuan 7. Ya. Dengan catatan mg-nya skornya diletakkan di atas mg. Nah, ini ditekan di atas mg. Ya. Oke. Oke ya, udah bisa diikuti ya. Kita lanjut. Nah, hipotesis dua arah seperti biasa ya. Ini simbol ya dari hipotesis dua arah. Nah, kemudian hipotesis satu arahnya, nilai sampel 1 cenderung lebih besar daripada nilai sampel 2. Atau sebaliknya, ini uji satu arah. Oke.
Kemudian prosedur uji seperti biasa ya. Prosedur ujinya dimulai dari tentukan hipotesis 0, kemudian tentukan juga taraf signifikansinya. Ya. Lalu hitung median gabungan, masukkan nilai data sesuai dengan kriteria, apakah di atas atau di bawah median gabungan. Lalu hitung statistik uji, ya dengan menggunakan chi-square, dengan memperhatikan persyaratan uji chi-square pada kriteria uji di atas yang sudah kita bahas tadi ya. Buatlah keputusan tolak H0 atau gagal tolak H0 gitu ya. Jadi kita sepakat bukan tolak atau terima, tapi tolak atau gagal tolak H0 ya. Sesuai nilai statistik ujinya ya. Jadi statistik uji bandingkan dengan tingkat signifikansinya. Kalau bicara tingkat signifikansinya berarti kita bicara angka tabel ya, baik itu alfanya sendiri atau titik kritis tabel gitu. Jadi statistik uji adalah statistik hitung ya, bandingkan dengan statistik tabel atau tingkat signifikansinya. Lalu buat kesimpulan gitu ya. Oke, kira-kira jadi nggak terlalu sulit ya, metodenya hanya seperti itu. Pendekatannya adalah chi-square. Ini tabulasi harus kita buat ya sebelum kita melanjutkan menyelesaikan persoalan dalam uji median ya. Setelah diketahui median gabungan, buat tabulasinya seperti ini. Kemudian kriterianya apa? Apakah N1 plus N2 lebih besar dari 40 atau antara 20-40 ya, atau lebih kecil dari 20. Nah, masing-masing ada kriteria ujinya, pakai apa saja ujinya ya. Kemudian kalau ada skor yang sama dengan MG, bagaimana? Oke ya, sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ke contoh. Nah, jadi ini adalah contoh katakanlah tentang uji petak di laboratorium pertanian ya, petak-petak lahan. Memang kalau uji-uji lab itu kan sampelnya kecil ya, sehingga statistik non parametrik itu banyak digunakan dalam uji-uji lab ya, lab kimia, lab kesehatan, atau lab pertanian, bahkan lab militer itu banyak menggunakan teknik-teknik statistik non parametrik dalam penelitiannya. Nah, katakanlah dalam sebuah laboratorium pertanian ada dua buah metode yang akan digunakan ke petak-petak percobaan ya. Nah, metode pertama dan metode kedua ya, masing-masing menggunakan metode penanaman yang berbeda ya. Kemudian ya, jadi metode penanaman yang berbeda di sini ya. Kemudian juga treatment atau pemberian pupuk juga berbeda gitu ya. Nah, lalu kedua metode tersebut diterapkan pada petak-petak, katakanlah petak-petak percobaan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak. 10 petak diujikan untuk metode 1 dan 10 petak yang lain lagi diujikan pada metode kedua. Nah, pertanyaannya adalah apakah produksi per hektar dari masing-masing plot adalah sama gitu ya. Apakah produksi per hektar dari masing-masing plot sama mediannya gitu ya. Nah, kita lihat pertama tentu kita lakukan dengan menggabungkan data ya. Kemudian kita sort by ascending, kemudian cari MG. Kemudian kita bentuk tabulasi 2x2 ya. Nah, metode pertama, metode kedua di atas median, di bawah median. Lalu masuk ke teknis atau sistematika menjawab soal. Hipotesis kita tentukan, kemudian kita bentuk tabel ya,
tabulasi 2x2 ya. Oke. Ya, berikutnya kita melakukan pengisian sel tabel 2x2 tersebut berdasarkan data yang ada ya. Jadi median gabungan 89,5 ini ya, nanti kalian cari ya. Dia diperoleh dari menggabungkan antara metode pertama dan metode kedua, kemudian di sort ya, kemudian ketemu titik tengahnya ya. Ketemu titik tengahnya. Nah, katakanlah kita sudah dapat 89,5. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke masing-masing metode. Berapa yang berada di bawah 89,5, berapa data, dan berapa data yang ada di atas 89,5. Nah, ternyata diperoleh seperti berikut ya. Metode 1 yang di atas median gabungan ada 7 data, dan di bawah median gabungan ada 3 data ya. Sedangkan metode 2 yang ada di atas median gabungan hanya 3 gitu ya. Sedangkan yang di bawah ada 7. Nah, ini ya di dalam tanda kurung ini adalah masing-masing nilai ekspektasi ya. 10 kali 10 dibagi 25 ya. Nah, kebetulan sama ekspektasinya ya. Nah, ini kan sudah aman ya karena nilai ekspektasinya 5 ke atas. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan rumus 3223 K-square 2 populasi saling bebas. Oke, tinggal kita masukkan saja ke rumus ya. Ya. Ini hasilnya ya. Jadi diperoleh 1,8. Ya, 1,8. Nah, untuk K-square tabelnya kita sudah hafal banget ya. K-square 5% dengan derajat bebas 1 adalah 3,8. Seperti kalian sangat hafal titik kritis dengan alfa 5% sebesar 1,64 ya. Nah, dengan alfa 2,5% 1,96. Nah, seperti itu ya, kita sudah cari dalam tabel. Nah, kita bandingkan antara K-square hitung dengan K-square tabel. Nah, ternyata dia ada di daerah gagal tolak ya. Ada di daerah gagal tolak. Karena yang kita bandingkan titik kritis ya, titik kritis. Oke, 1,8 berarti ada di sisi kiri dari titik kritis tabel yang besarnya 3,84. Berarti ada di daerah gagal tolak. Itu ya kira-kira. Nah, kemudian contoh-contoh lain nanti kalian coba latihannya ya. Kalian coba ya. Kita masuk ke uji berikutnya. Sebelum masuk ke uji berikutnya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang saling bebas dengan data minimal berskala ordinal, atau untuk digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel berasal dari dua populasi yang sama. Uji ini sangat luas penerapannya di berbagai bidang dan biasanya digunakan sebagai alternatif bila uji T dalam statistik parametrik tidak dapat digunakan karena adanya pelanggaran asumsi. Nah, jadi uji T dalam statistik parametrik itu bisa digunakan kalau ya data berdistribusi normal ya. Ya, kalau tidak berdistribusi normal berarti kita
tidak boleh melanggar asumsi tersebut kan, sehingga kita beralih ke statistik non parametrik. Nah, biasanya uji T digunakan untuk uji apa nih dalam parametrik? Uji perbedaan dua rata-rata ya. Uji perbedaan dua rata-rata, uji beda rata-rata gitu ya. Oke, ini hipotesisnya. Hipotesis dua arah, ya, ini dua arah, satu arah, ya. Nah, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, prosedurnya seperti biasa ya, merumuskan hipotesis. Hipotesis nolnya berapa, alternatif berapa, alfa berapa, kemudian tentukan nilai N1 dan N2, di mana N1 adalah banyaknya kasus pada kelompok yang lebih sedikit, dan N2 banyaknya kasus pada kelompok yang lebih banyak. Ini sepakatan ya, sepakatan kita, walaupun sebetulnya bolak-balik hasilnya sama, hanya beda arah ya, kemungkinan beda arah positif negatif. Namun demikian p-value-nya akan sama ya, hasil dari ujinya juga akan sama. Beri ranking pada semua nilai yang terdapat pada dua kelompok tanpa memperhatikan kelompoknya. Nah, berarti apa nih yang tersirat di sini? Beri ranking pada semua nilai yang terdapat pada dua kelompok tanpa memperhatikan kelompoknya. Bisa digabung, bisa tidak gitu kan? Tapi untuk lebih aman gabungkan ya. Gabungkan supaya mata kita nggak capek ya. Katakanlah kelompok 1 di kolom pertama, kelompok 2 di kolom kedua. Kita lihat rankingnya. Dengan cara tidak digabung, bisa nggak? Bisa. Tapi kalian akan capek matanya. Gitu kan? Lebih baik digabung dulu. Gitu ya. Digabung dulu. Gabung dulu, baru kalian bisa menentukan ranking berapa masing-masing data tersebut. Ya memang tidak ada anjuran ya untuk menggabungkan kedua kelompok data menjadi satu kelompok data besar ya, baru dicari rankingnya. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja ranking dari masing-masing kelompok sampel, maka digabungkan ya, digabungkan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Jadi sifatnya hanya membantu saja ya, sebagai alat bantu untuk menentukan ranking pada tiap-tiap kelompok gitu ya. Karena toh dalam tabel pengerjaannya tidak ada kolom data gabungan gitu ya, tidak ada kolom data gabungan, yang ada hanya ranking di sampel pertama berapa, masing-masing datanya, ranking di kelompok sampel kedua berapa besarnya per masing-masing data. Kemudian beri ranking pada semua nilai yang terdapat pada dua kelompok tanpa memperhatikan kelompok. Nah, jadi ini ya, clue-nya ini. Tanpa memperhatikan kelompok. Khawatirnya, nah ini khawatirnya, kenapa tanpa memperhatikan kelompok? Karena khawatirnya kita kalau tidak menggabungkan, itu seolah-olah kelompok 1 kita ambil ranking dari terkecil ke terbesar. Kelompok 2 kita ambil ranking dari terkecil ke terbesar. Nah, poin 2 ini menjadi clue-nya juga ya, bahwa setelah kita mentabulasi dua kelompok sampel, lalu kita berikan ranking pada masing-masing kelompok sampel tanpa memperhatikan kelompoknya. Jadi seolah dua kelompok digabung kemudian dibuat ranking yang semua nilainya sehingga kisaran rankingnya dari semua nilainya, sehingga kisaran rankingnya adalah 1 sampai dengan N besar. Nah, N besar di sini bukan N populasi ya, tapi sekedar simbol dari N1 plus N2. Jika ada data yang sama, maka rankingnya adalah rata-rata dari ranking data yang sama tersebut. Nah, ingat dalam uji Wilcoxon juga kita bicara ranking kan? Kita bicara ranking setelah kita ketahui besarnya, arahnya, ya kemudian kita lihat masing-masing jumlahnya gitu kan, jumlah dari tanda positif berapa, jumlah dari tanda negatif berapa gitu kan. Nah, ada kemungkinan terjadi ranking kembar gitu kan.
Nah, jadi kalau kita bicara ranking data ya dalam sebuah uji, ada kemungkinan rumus tentang ranking apabila data tersebut rankingnya kembar, gitu ya. Nah, maka nilai rata-rata ranking tersebut yang kita ambil, ya. Oke ya. Nih. Jadi jika ada data yang sama, maka rankingnya sama, sehingga rankingnya adalah rata-rata dari ranking data yang sama tersebut, ya. Nah, kemudian ya, tentukan nilai U. Nah, U, entah ini U itu union atau apa ya, tapi biasanya uji main Whitney itu dilambangkan dengan U, uji U, ya, uji U berarti uji main Whitney, uji U main Whitney, ya. Nah, berarti ada rumus U. Nah, seperti ini kira-kira rumus U ya. U1 ya, kita menggunakan N1 dan R1. U2 kita gunakan N2 dan R2. Nah, gitu ya kuncinya ya. Rumusnya hampir sama, tapi perhatikan bedanya ketika indeksnya U1 dan ketika indeksnya U2. Nah, ini rumusnya untuk menentukan U1 dan U2. Oke ya. Sigma R adalah jumlah ranking dari masing-masing kelompok sampel. Ya. Nah, ini ada 3 kriteria uji ya. Apabila N2, jadi karena patokan kita kan yang terbesar itu disebut N2 ya. Nah, ketika N2 lebih kecil sama dengan 8, maka disebut dengan sampel kecil. Nah, nilai peluang yang ada di tabel adalah nilai peluang satu arah. Nah, tabelnya tabel apa? Ini tabel J. Tabel J. Ya. Nilai tabel J adalah nilai peluang satu arah. Jika ujinya 2 arah, maka P-value-nya dikalikan 2. Jadi kita kalau 2 arah lebih aman P-value-nya dikalikan 2 ketimbang alfanya yang kita bagi 2. Gitu ya. Jadi lebih aman P-value-nya kita kalikan 2. Ya. Nilainya akan sama sebetulnya ya, antara P-value dikalikan 2 dengan alfa dibagi 2. Hanya untuk menghindari bahwa alfanya tetap 5%, bukan 2,5% seperti itu. Jika P-value lebih kecil sama dengan alfa, tolak 0. Nah, ini normatif ya. Jika P-value lebih kecil dari alfa, tolak 0. Jika U tidak ada dalam tabel sampel kecil, maka transformasi menjadi U aksen dengan persamaan gini. U aksen sama dengan N1 kali N2 min U. Nah, sebetulnya nilai U aksen itu sama dengan U2 kalau kita cari U1. Nah, kalau kita carinya U1 gitu ya. Jadi ketika U tidak ada dalam tabel ya, U tidak ada dalam tabel. Seperti apa sih tabelnya? Kita lihat dulu ya tabelnya. Nah, ini dia. Ini tabel dari sampel kecil. Sampel kecil, bagaimana tadi kriterianya? Ketika N2 lebih kecil sama dengan 8 ya. Nah, Anda perhatikan di sini. N2, ini N2 nih. Ini N1.
Oke, ini N1 ya, ini N1, ini N2. N2 bergerak dari 2, 4 ya, sampai dengan ini 5, 6, 7, 8 ya. Jadi N2 bergerak dari 2 sampai 8. Dari 2 sampai 8 untuk sampel kecil ya, N2 lebih kecil sampai dengan 8. Nah, kalau sampel besar ya, N2 20, 40 9 sampai 20, 9 sampai 20, maka pakai tabel K. Nah, ini disebut dengan sampel sedang. Ya, sampel sedang. Nah, di sini bergerak dari 9 sampai 20. Gitu ya. Nah, untuk N2, N1-nya bergerak dari 1 sampai 20. Ya. Nah, oke, kita kembali dulu ke tabel kecil ya, sampel kecil yaitu J ya. Tabel J. Nah, tadi kan dikatakan kalau kita sudah menghitung U1 tapi ternyata U1 tidak ada dalam tabel. Katakanlah kita menghitung N1 U untuk N1 sama dengan katakanlah 7, N2-nya sama dengan kita pakai yang ini aja dulu ya, tabel yang, sebagai contoh tabel yang ini dulu. N1-nya sama dengan 3 gitu ya. N1 3. N2-nya 4. Nah, ketemu U, misalnya U-nya adalah 9. Pakai rumus U1 ketemu U9. U1 ketemu U9. Di sini kan tidak ada nilai U9. Maksimal untuk tabel ini ya, yaitu tabel yang ini, U ada 8. Nah, ketika U-nya 9, maka kita pakai rumus tadi. Pakai rumus U aksen sama dengan N1 kalikan N2 min U. Gitu ya. Nah, sebetulnya U aksen ini adalah U2. Ini sama dengan U2. Jadi, U bisa dihitung dari rumus yang tadi ya, U1 dan U2, bisa juga dihitung dari rumus ini. Ya. Nah, ini adalah tabel J, ya, tabel J. Oke ya. Berarti di dalam ini adalah nilai dari p-value-nya. Ya, sel-sel ini adalah p-value-nya. Untuk tabel J, ya, p-value. Untuk tabel K, sel-sel ini adalah titik kritis, ya, harga titik kritis. Ya. Kalau yang ini, ya, ini adalah harga dari p-value. P-value apa? P-value hitung, ya. P-value hitung. Karena P-value kan yang harus kalian cari, yang harus kalian hitung ya. Kalau yang tidak dihitung berarti kalau bicara peluang berarti alfanya kan. Nah, oke. Jadi kita sudah mengenal tabel J dan tabel K. Tabel K untuk nilai N2 antara 9 sampai 20. Nah, tabel K ada beberapa tabel ya. N-nya untuk N2 bergerak dari 9 sampai 20, N1 1 sampai 20. Nah, di sini masing-masing alfa diberikan untuk tabel yang berbeda. Saya alfa 1 apa nih? 0,1% ya dan 0,2%. Kemudian ini alfa 1% dan 2%. Oke ya. 2,5%, 5%. 5%, 10%. Nah, itu tabel K. Oke ya, kita udah mengenal tabelnya ya. Kita kembali ke bahan ajar.
Ya. Jadi jika nilai U tidak nilai U tidak ada dalam tabel sampel kecil, U tidak ada dalam tabel sampel kecil, maka transformasi menjadi U aksen. Yang sebetulnya U aksen itu adalah harga U2-nya kalau kita udah menghitung U1 tadi ya. Tapi kalau kita hitung U2, ternyata U2 tidak ada dalam tabel ya, maka U aksen itu milik U1 gitu ya. Jika sampel sedang tabelnya adalah tabel K. Tadi udah kita lihat tabel K ya. Nilai selnya adalah nilai titik kritis. Oke, untuk uji dua arah gunakan U yang terkecil. Ya, untuk uji dua arah gunakan U yang terkecil. Boleh nggak pakai U yang besar? Boleh. Hasilnya sama saja. Ini sekedar panduan untuk mempermudah perhitungan sebetulnya ya. Jika nilai U hitung lebih kecil sama dengan U tabel, maka tolak 0. Jika nilai U hitung ini adalah nilai titik kritis ya. Ini titik kritis nih. Titik kritis. Titik kritis hitung lebih kecil daripada titik kritis tabel, maka tolak 0. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Nih, yang dicetak hijau ini. Kesimpulannya adalah ada yang bisa menyimpulkan? Ingat ini titik kritis ya. Kalau titik kritis secara normatif harusnya bagaimana? Harusnya besar baru ditolak, Pak. Iya, kalau lebih kecil ini harusnya gagal tolak ya. Iya, Pak. Karena lebih kecil harusnya gagal tolak. Itu kan secara normatif ya. Tapi khusus untuk mean Whitney sampel sedang ya. Ketika terjadi kondisi seperti ini, U hitung lebih kecil dari U tabel, lebih kecil sama dengan U tabel, maka tolak 0. Simpulannya berarti kita udah punya beberapa uji yang kondisi atau perlakuannya sama antara titik kritis dengan p-value. Sampai sekarang berapa uji? Berapa uji? Ada yang masih ingat? Ayo, 36 mahasiswa. Izin Pak 2, Pak. 2. Ya, apa saja, Ragil? Wilcoxon sama ini, Pak. Sama Man Whitney. Fisher? Ya, jangan lupa ya, Fisher juga ya. Jadi 3 ya. Ada 3 ya, Ragil ya, sama mahasiswa semuanya ya. Jadi kita dalam uji non parametrik ada 3 uji yang treatment titik kritis sama dengan treatment peluang, gitu ya. Critical value sama dengan critical region perlakuannya, yaitu tadi ya udah sampaikan Ragil, Wilcoxon, kemudian kedua Fisher, ketiga adalah Man Whitney. Jadi hati-hati ya untuk ketiga uji tersebut ketika kita bermain dengan titik kritis. Jadi kesimpulan kita paling aman kalau kita mau menentukan kriteria uji itu sebaiknya menggunakan p-value gitu ya, karena p-value nggak akan pernah berubah itunya ketentuannya ya, hukumnya tidak akan pernah berubah. Tapi kalau untuk titik kritis bisa saja berubah untuk ketiga uji yang sudah kita pelajari tadi ya. Begitu. Oke ya, jadi itu perlu diingat, ada 3 uji yang perlakuan titik kritisnya sama dengan perlakuan peluangnya. Nah, yang ketiga itu kalau menggunakan sampel besar, lebih besar dari 20. Itu ya. Karena tabel J itu kan sampai 8.
tabel K sampai 20. Di atas 20 maka kita melakukan pendekatan norma baku ya dengan menghitung nilai Z. Ya, dengan menghitung nilai Z. Nah, berarti kita menghitung normal bakunya ya. Nah, kita berarti punya rumus Z. Nah, rumus Z-nya seperti ini ya. U-nya ini adalah bisa U1, bisa U2, gitu ya. Plus minus setengah. Ya, setengah ya karena transformasi dari distribusi diskrit ke kontinu ya. Dikurangi dengan mu. Nah, mu dari main Whitney adalah N1 kali N2 per 2. Dengan standar deviasinya adalah ini ya. Ini akar dari N1 kali N2 dikalikan N1 per N2 plus 1 dibagi 12. Ya. Jika data yang nilainya sama sangat banyak atau p-value sangat mendekati alfa, maka gunakan faktor koreksi untuk data yang nilainya sama. Nah, sama seperti uji Wilcoxon, berarti ada faktor koreksi ya untuk data yang nilainya sama. Ya, untuk data yang nilainya sama. Sama apanya sih? Sebetulnya bukan data yang sama, tapi sama rankingnya. Ya, sama rankingnya, maka kita tambahkan faktor koreksi. Ya, kalau yang ini tadi adalah koreksi kontinuitas karena peralihan dari diskrit ke kontinu. Kalau ini faktor koreksi karena ada data yang ranknya sama. Ya. Nah, faktor koreksinya untuk data yang ranknya sama antara Wilcoxon dan main Whitney itu jauh berbeda. Nah, untuk main Whitney seperti ini. Ya. T kecil adalah TIS, jadi jumlah data yang sama, gitu ya. Oke. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini, ya. Seperti berikut ini ya. Untuk mencari titik kritis hitung, ya. Ya. Nah, kita sekarang coba masuk ke contoh ya. Nah, ini tentang treatment dari seorang pelatih archer ya, archery panahan ya. Dia ingin melihat, ya, kebetulan mungkin pelatihnya paham statistika ya, atau bahkan peneliti bisa saja ya. Dia yang melihat apakah ada perbedaan hasil dari pemberian treatment terhadap para atlet panahnya. Jadi ketika akan mengikuti sebuah turnamen, dipilihlah 9 orang atletnya dengan treatment tertentu, di mana 5 atlet diberi pelatihan memanah secara khusus dan 4 atlet tidak diberikan pelatihan memanah sama sekali. Ya, jadi dianggap ketika pelatihan rutin sudah cukup gitu ya. Sedangkan 5 atlet ini ketika mau masuk ke kompetisi dia berikan treatment lagi. Nah, kemudian diukurlah bagaimana skor ketepatan memanah ya, alfa 5%. Nah, pertanyaannya adalah apakah atlet yang mendapatkan pelatihan khusus memiliki ketepatan memanah yang lebih baik dibanding atlet yang tidak mendapat pelatihan sama sekali. Nah, kalau secara normatif harusnya iya ya, yang mendapatkan pelatihan khusus harusnya lebih baik ya skornya daripada yang tidak mendapatkan pelatihan khusus. Nah, itu secara normatif ya. Nah, secara empirik akan beda, mungkin ya, bisa beda bisa tidak. Nah, kita secara empirik kita uji. Kalau ini kan secara normatif saja ya, secara umum ya, bahwa yang dilatih harusnya bagus gitu kan skornya. Oke, ini ternyata skor yang dicatat oleh sang pelatih ya. Ada 5 atlet yang ikut dalam pelatihan memanah. Ya. Ini 1 sampai 5. Nah, ini 1 sampai 5 ya, ikut latihan. Yang 6 sampai dengan 9 tidak. Nah, oke, ini skornya ya, skor masing-masing. Dari yang
ikut pelatihan dan ini yang tidak ikut pelatihan, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara apa ya, secara kasat mata gitu, ada nggak peningkatan skor dibanding yang tidak ikut pelatihan? Mungkin yang tidak ikut pelatihan malah punya skor paling tinggi ya, dia 110, ya. Yang paling rendah 51. Kita lihat yang paling tinggi di sini berapa? 82. Yang paling rendah 45. Oke. Nah, berdasarkan data ya. Kalau tadi kan kita berdasarkan pendekatan secara umum ya, normatif ya, bahwa harusnya yang ikut pelatihan lebih bagus dong hasil atau skor dari pemanahnya gitu kan. Nah, setelah data kita peroleh, kita bisa melakukan identifikasi data secara deskriptif berdasarkan tabulasi. Kita mengatakan, wah kok malah lebih tinggi yang tidak ikut pelatihan ya. Dan nilai skor terendahnya yang tidak ikut pelatihan masih di atas nilai skor terendah yang ikut pelatihan. Kita curiga, jangan-jangan ini yang ikut pelatihan skornya malah di bawah dari skor yang tidak ikut pelatihan. Baik, kita uji sekarang ya. Nah, ini hipotesisnya ya. H0-nya sama ya skornya. Sedangkan alternatifnya, ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus lebih baik, lebih besar berarti kan, lebih besar dari yang tidak mendapat pelatihan sama sekali. Oke, berarti uji satu arah ya. Oke, kita lihat hasilnya. N9, N1 4 yang tidak ikut pelatihan, N2 5. Kita sepakat N2 yang terbesar jumlah datanya ya, bukan jumlah datanya, jumlah N-nya lah gitu ya. Jumlah data N-nya yang paling besar, ini yang tidak ikut pelatihan. Nah, berarti kita masuk ke tabel J. Tabel sampel kecil, berarti tabel J. Karena N2-nya masih di bawah 8. Berarti kalau kita menggunakan tabel J, berarti sel-sel dari tabel J adalah p-value, kan begitu ya. Nanti kita bandingkan dengan alpha. Oke, kita sekarang hitung. Oke, kita gabungkan dulu ya, kita gabungkan dulu datanya ya, sehingga diperoleh sebanyak 9 dengan skor terendah dan skor tertinggi. Nah, baru keikutsertaan. Nah, ini baru atlet ke berapa ya, atlet ke berapa yang punya skor tersebut ya, dengan kepesertaan dalam pelatihannya. Nah, U adalah jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil dari setiap atlet yang tidak mengikuti pelatihan. Oke, Bapak yang jelaskan di sini, kita menggunakan dua cara ya, masih memungkinkan menggunakan dua cara. Ya, cara pertama secara deskriptif membaca tabel. Ini cara pertama ya. Cara pertama adalah secara deskriptif ya, menggunakan tabel, yaitu jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil dari setiap atlet yang tidak ikut pelatihan. Gitu ya. Oke. Atlet yang tidak ikut pelatihan, atlet ke-6 skornya 110, 7, 70, atlet ke-8, 53, dan atlet ke-9, 51. Nah, jadi U itu adalah jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil. Jadi kita lihat di sini. Berarti U-nya kita hitung di sini. Jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil. Berarti 1 di sini ya. 1, yaitu si 45 lebih kecil dari 51. Kemudian berapa? Ini lagi ya. Satu. Nah, kemudian ini ya, ini 1. Kemudian
Yang ikut pelatihan skornya lebih kecil dari yang tidak ikut pelatihan. Ini ikut pelatihan ya. Iya, skornya lebih kecil. Oke. Kemudian, nah ini dia. 1, 2, 3. Berarti semuanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hasilnya adalah 1, 1, 2, 5. Oke ya. 1, 1. Oke. Ini 1, 1. Kemudian oke, 2, 5 ya. Jadi gini hitungnya nih. Jadi ini atlet yang ikut pelatihan skornya di bawah yang tidak ikut pelatihan 1 ya. Kemudian yang ikut pelatihan skornya di bawah yang 71. Kemudian yang ikut pelatihan skornya di bawah dari yang tidak ikut pelatihan. Nah, ini berarti ya. Ini ada 2 ya. 1, 2. 2. Kemudian yang 110 di bawah 110 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke ya. Kita coba ulang deh. Yang ikut pelatihan skornya di bawah yang tidak ikut pelatihan. Berarti ini 1 ya. Kemudian yang ikut pelatihan ini skornya di bawah yang tidak ikut pelatihan ya. Berarti ini 1 ya. 1, 1. Kemudian yang ikut pelatihan skornya di bawah yang tidak ikut pelatihan. Berarti kan ini 1, 1, kemudian ini 1, kemudian 2, 5. Oke. Nah, 2 itu yang mana nih 2? 2 adalah yang ini ya. Di bawah 110 ada 5, di bawah 64 ada 2. Oke. 1, 1, 2, 5. Atlet 4, atlet 4. Ini yang 1 ya. Oke. Oke, jadi kita kontrolnya dari yang tidak ikut latihan ya. Yang tidak ikut latihan skornya di atas yang ikut pelatihan. Berarti ini kita melihatnya ke sini jadi sekarang ya. 1, 1 ya untuk si 45 gitu kan. Kemudian nilai 64 ada 1 ya. 70 di bawah 70 ya. 64 di bawah 70 dan 45. Jadi yang di bawah 70 ada 2, yaitu nilai 64 dan nilai 45 ya. Kemudian yang di bawah 100 ada 5, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Secara grafis ya. Secara grafis. Jadi yang kita jadikan kontrol adalah ini ya, yang tidak ikut pelatihan. Di bawah 51 ada 1 yaitu 45. Di bawah 53 ada 1 ya. Ini 1, 45. Yang 1 ini adalah milik 45 juga tapi di bawah 53. Nah, di bawah 64 ada bukan, di bawah 70 ada 2 yaitu 45 dan 64. Ya, kemudian di bawah
110 ada 5, yaitu 45, 64, 75, 78, dan 82. Oke, jumlahnya adalah 9 ya. Jumlahnya 9. Nah, ini secara grafis ya. Kita dapatkan U adalah 9. U adalah 9. Nah, sedangkan di tabel kita lihat ya. Oke, ini tabel kita ya dengan N1, N2, di mana N2-nya lebih kecil sama dengan 8. N1-nya tadi berapa? 4 dan N2-nya 5 ya. N2-nya 5. Oke, kita cari N25. Nah, ini N25 ya. N2-nya adalah 5. N1-nya adalah 4. U tadi kita dapat 9 ya. U 9. Sehingga ini peluang yang kita peroleh. 0, berapa nih? 0,452 ya. 0,452 ya. Dengan N1 4, N2 5, dan U-nya 9. Nah, kebetulan U-nya ada di dalam rank antara 0 sampai 12. Kalau U-nya kebetulan di atas 13, maka kita cari U aksen. U aksen itu sebetulnya milik U2 gitu ya. Kalau kita tadi mencari U1, berarti U aksennya milik U2. Kalau tadi kita U-nya adalah U2, maka U aksennya adalah U1 ya. Nah, berarti kita cukup menggunakan U9. Kita tidak perlu cari U aksen ya. Oke ya, berarti dengan P value 0,452. Ya, kita kembali ke dan aja. Nah, ini ya. P value 0,452. Tadi udah kita dapat ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara rumus. Nanti kalian boleh gunakan cara deskriptif menggunakan tabel seperti yang pemecahan pertama ya, atau bisa menggunakan rumus. Nah, ini menggunakan rumus ya. Ketika menggunakan rumus, kita menggunakan U1 atau U2. Nah, N1 dan N2 udah ketemu kan? Kemudian rank 1 dan rank 2. Ya. Nah, oke. Untuk berarti kita perlu rank sekarang ya. Ini berarti N1, N2 karena jumlahnya besar ya, banyak. Ini N1. Kalau ini N2, berarti rankingnya adalah ranking R2 di sini. 11, 17, 7 tambah 9, 26. Nah, ini R1 berarti kan. R1-nya 14 tambah 5, 19 ya. 14 tambah 5, 19. 19. Nah, oke. Nah, kita kebetulan menggunakan apa nih? Menggunakan U2 berarti kan? U2. Kenapa? Karena kita menggunakannya R2. Oke, berarti R2-nya 26, ketemu 9. Gitu kan? Nah, kalau kita menggunakan rumus, kita harus punya semacam koreksi ya. Kita harus mengkoreksi apakah sudah benar U-nya adalah 9. Dengan cara apa? Dengan cara ini. U jangan lebih dari, nah ini dia. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, screen-nya masih belum di-share Pak. Oh iya ya. Ya Pak.
Oke, baik. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini. Jadi, itu cara pertama ya. Cara pertama sampai kita mendapatkan p-value-nya ya. Yaitu dengan menggunakan tabel ya. Tabel seperti ini kita dapat U. Nah, kemudian kita lihat tabel yang di tabel C tadi ya. Dengan U2 adalah 5, ternyata U paling besarnya 13, sehingga ini masih bisa kita pakai ya. Kita nggak perlu melakukan transformasi. Nah, kemudian cari p-value dengan tabel J ya, dapat 0,452. Cara kedua dengan menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus berarti kita harus tentukan N2. N2 adalah N yang paling banyak, yaitu 5. Ini ya, 5. Berarti kita dapat di sini R2. Ya. Kalau kita pakai N2, berarti ini R2. Kalau kita di sini pakai N1, berarti di sini R1. Oke. Nah, sekarang berarti N1, N2, kemudian R1 dan R2 sudah kita dapat. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, kebetulan dalam contoh soal ini kita menggunakan U2. Kenapa? Karena kita pakai R2 di sini. Berarti U-nya U2. Nah, ini rumusnya. Kita dapat nilai U9. Ya. Lalu, kalau kita menggunakan rumus U, kita harus punya kontrol. Kontrolnya adalah dengan ini. U tidak boleh lebih dari N1 kali N2 per 2. Gitu ya. N1 kali N2 per 2. Itu nggak boleh. Kalau terjadi hal seperti ini, berarti ditransformasikan menjadi U aksen. Di mana U aksennya adalah ini. Nah, itu. Sampai di sini dulu. Bisa diikuti tidak? Ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya, Pak. Pak, tadi kita mendefinisikan U-nya itu sendiri, dari kita sendiri, atau ada ketentuannya, Pak? Yang ini kan U-nya jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil dari yang tidak mengikuti, Pak. Ya. Itu gimana, Pak? Dasar penentuannya, Pak? Makasih, Pak. Ya, baik. Jadi begini, yang paling penting adalah dasar penentuan N1 dan N2. Kita pegang N2 adalah jumlah data yang paling banyak, gitu ya. Oke, itu pertama. Kemudian untuk menentukan mana U1 dan U2, nah sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari ya, U1 ya, kalau kita memakai U1 ya, nah ini berarti U1 nih. Oh, sebentar. Karena tolong dong. Colokin ya. Itu dicabut aja. Ya. Ya, syukur. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat rumus seperti ini, menggunakan R1 berarti ini U1 ya. Menggunakan R2 berarti U2. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kita menghitungnya U1 dulu atau U2 dulu? Terserah. Bisa U2 dulu, bisa U1 dulu. Kenapa? Karena kita punya kontrol. Kontrolnya adalah ini. Ya. Kalau U yang udah kita peroleh nilainya lebih dari N1 kali N2 dibagi 2, maka kita harus menghitung U aksen. U aksen yang nilainya adalah N1 kali N2 dikurangi U aksen. Gitu, ya. Artinya apa? Artinya U2 ini, U aksen ini sebetulnya U2. Gitu ya. U aksennya sebetulnya U2. Kalau kalian hitung masing-masing, nilainya untuk U1 adalah U2 ya, karena kita menggunakan U2 maka U2. U2 nilainya 9. Coba masukkan U1. U1.
U1 adalah 4 kali 5 ditambah N1-nya 4 kali 5 ya. 5, 4 kali 5 dikurangi, dibagi 2 dikurangi R1. R1 tadi berapa? 19 ya. 19. Sama dengan 4 kali 5, 20 dikurangi 10 dikurangi, ditambah ya. Ditambah 10 dikurangi 19. Sama dengan 11. Kita hitung U aksen. U aksen, nah ini dia. U aksen sama dengan N1, N1-nya adalah 4, N2-nya adalah 5, dikurangi U aksen. U aksen adalah berapa besarnya? 9. 20 kurangi 9 sama dengan 11. Sama kan hasilnya kan? 11. Ini U aksen. Tadi kita menghitung, nah ini dia. Ini U1. U1 11, U aksen 11. Gitu ya? Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya, Pak menghitung U1 dulu atau U2 dulu, silakan. Boleh U1, boleh U2, tapi jangan lupa ada kontrol. Apa kontrolnya? Ini kontrolnya. U tidak boleh lebih dari N1 kali N2 per 2. Kalau itu terjadi, maka transformasikan. Jadi U aksen, di mana U aksen adalah N1 kali N2 dikurangi U, U ya. U yang udah kita hitung tadi, gitu ya. Paham ya? Gimana? Ada yang ingin disampaikan lagi? Makasih Pak. Ya, oke ya. Ya. Jadi silahkan hitung menggunakan U1 atau U2. Tapi setelah kalian menghitung U1 atau U2, dikontrol dengan ini. Ya, Bapak bedakan warnanya deh. Dikontrol dengan ini. Nah, gitu ya. Kalau ini terjadi, maka transformasi nilai U tadi dengan rumus yang berikut. Dengan rumus berikut. Berikutnya apa? Rumus ini, gitu ya. Nah, padahal rumus U aksen ini itu sama dengan rumus U2. Kalau tadi kita udah menghitung U1 ya. Andai kan gini, kita menghitung pakai U1. Ternyata U1 lebih besar dari N1 kali N2 per 2, maka kita transformasi menjadi U aksen. Nah, U aksen itu sebetulnya kita menghitung U2, karena nilainya akan sama dengan U2. Itu ya, bolak-balik matematik saja sebetulnya ini ya. Ya, karena secara rumus ya, U1 ditambah U2 itu sama dengan N1 kali N2 dikurangi U ya. Secara rumus seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau kita mau, kalian silakan buktikan ya, supaya kalian benar-benar paham mengenai rumus U ini ya. Jadi pertama, kita punya nilai U1 dan punya nilai U2. Kemudian ada rumus ya, faktor kontrol, yaitu jangan sampai U besarnya lebih dari N1 kali N2 per 2, gitu ya. N1 kali N2 per 2. Jadi U jangan lebih besar dari rata-ratanya, karena N1 kali N2 per 2 kan rata-rata kan. Nah, kalau ini terjadi ya, nah maka lakukan koreksi transformasi dengan rumus U aksen sama dengan N1 dikalikan N2 min U, gitu ya. Nah, U aksen ini adalah U yang satunya, gitu ya, karena kita punya rumus U1 ditambah U2 ya, ditambah U2. Kalian bisa buktikan nanti ya, coret-coret ya di rumah ya. U1 tambah U2 itu sama dengan N1 kali N2. Gitu. Ya. Seperti itu. Silakan nanti cara-cara di rumah ya.
bahwa U1 tambah U2 itu sama dengan N1 kali N2. Makanya berlaku hubungan seperti ini. Nih. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau N kecil, yaitu N2 lebih kecil sama dengan 8, kalian bisa pakai metode grafis dengan menggunakan tabulasi seperti yang contoh pertama tadi ya, atau menggunakan rumus U ya. Nah, seperti yang kita sedang bahas sekarang ini ya. Kita menggunakan rumus U. Hasilnya sama. Kita akan memperoleh nilai U sebesar 9 ya. U sebesar 9 dengan nilai P value sebesar 0,452. Gitu ya. Oke, P value 0,452 alfa 5%. Ya. Satu arah kan? Maka dibandingkan dengan apa? Berarti tolak K0 ya. Berarti tidak ada pengaruh. PVR-nya berapa tadi? 0,452, oke. 5% berarti tolak K0. Tolak K0 artinya ketepatan memanah atlet yang mendapat perhatian khusus sama dengan ketepatan atlet yang tidak mendapat perhatian sama sekali. Sama dengan ya. Oke. Tolak K0. K0-nya berapa nih? K0-nya betul nggak nih? Sama. Berarti lebih baik ya. Kita menolak K0 di sini. Kalau K0 kan sama ya. Mendapatkan pelatihan dengan tidak mendapat pelatihan hasilnya skornya sama. Sedangkan yang alternatifnya yang mendapat pelatihan lebih baik dari yang tidak mendapatkan pelatihan. Tolak K0 berarti lebih baik ya. Ini kesimpulannya salah ya. Dengan tingkat signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa ketepatan memanah yang mendapat pelatihan khusus sama dengan, harusnya tidak sama dengan ya. Atau gini, dapat disimpulkan bahwa ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus harusnya tidak sama dengan nih, lebih besar. Yang singkatnya ini lebih baik ya, lebih baik. Oke, kesimpulannya salah ini ya, bukan sama dengan, karena ternyata tolak K0 ya. Ya, karena kita tolak K0 ya. Karena PV lebih dari alfa, PV-nya 5%. Oke, sorry. 5% ya PV-nya 0,05. Oke, ini benar ya berarti ya. Tidak cukup bukti untuk menolak K0. Oke. Berarti ada di daerah gagal tolak. Ya. Oke. Ini udah benar ya. Oke ya. Alpha 5%, P value 0,4. 5% kan 0,05 ya. Oke, berarti gagal tolak. Gagal tolak berarti hasilnya sama ya, prestasinya. Ini ada beberapa latihan yang bisa kalian nanti
lakukan latihannya di rumah ya. Oke. Kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov ya, sebentar lagi. Oke. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel independen diambil dari Terdengar. Jelas Oke. Pak. Ya baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di Kolmogorov ya. Oke. Tadi sampai sini ya. Bila hipotesis alternatif yang dipakai dua sisi, uji ini gunakan dua sisi ya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah skor yang diperoleh dari hasil observasi dari kedua sampel berbeda dalam populasinya dalam hal lokasi ya, atau dengan kata lain apakah median populasi satu berbeda dengan populasi kedua. Oke, sebenarnya Kolmogorov-Smirnov nggak hanya median ya, tadi disampaikan bisa melihat apakah ada perbedaan distribusi dalam skenario-nya ya, dalam sebaran datanya ya. Ini tahapan dalam menyelesaikan uji KS ya, buat kelas interval. Nah, kalau kita membuat kelas interval berarti kita membuat TDF ya. Kalau kita membuat TDF berarti kita ingat rumus Sturges ya. Jumlah kelas K sama dengan 1 plus 1,333 log N ya. N banyaknya data, dapatlah kelas. Kemudian cari rank, lalu kita tentukan I, interval ya. Rank dibagi banyaknya kelas, ketemu interval. Nah, dari situ baru kita bisa buat TDF. Nah, masukkan masing-masing nilai dari sampel pertama dan sampel kedua ke dalam TDF tadi ya. Kemudian hitung kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel. Hitung selisih antara keduanya ya. Kemudian cari jumlah bukan jumlah, selisih maksimum antara keduanya. Hampir sama seperti Kolmogorov-Smirnov satu populasi ya. Kalau pada dua populasi ini adalah pembandingnya adalah sampel yang lain ya, sampel satu dengan sampel yang kedua, atau sampel kedua dengan sampel ke satu karena dalam harga mutlak ya. Nah, kemudian ini ya, kita tentukan selisih maksimum ya antara S1 dan S2 tadi ya. Untuk jumlah N1 dan N2 sama bisa digunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini menjadi perhatian kita juga ya. Artinya apa? Coba perhatikan ini ya. Perhatikan kata-kata ini. Ini ganti dulu. Jika N1, N2 sama, gunakan tabel Kolmogorov-Smirnov ya di Sidney-Siegel tabel L. Ya. Jadi kalau tidak sama, N1, N2 tidak sama, maka gunakan di Castellan. Ya. Castellan tabel S1 dan L2. Gitu ya.
tolak H0 ya apabila N1 kali N2 kali KD tetap yang ini ya, KD itu selisih maksimum, itu lebih besar sama dengan K tabel ya. Nah, berarti ini titik kritis ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini dua clue yang sangat penting ya dari uji Kolmogorov-Smirnov. Jika jumlah sampel sama, pakai tabel dari Sidney-Seagal ya. Sidney-Seagal. Bila tidak sama, pakai tabel dari Castellan. Tabelnya sama-sama tabel L ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tabelnya. Ya. Kalau sudah 9:45, Bu. Oke. Bentar lagi ya. Oke, ini tabel Kolmogorov-Smirnov untuk Sidney-Seagal ketika N1 sama dengan N2 ya. Nah, ini juga Sidney-Seagal ketika N1 sama dengan N2. Nah, yang berikutnya ini adalah tabel Mini Castellan. Nah, ini Castellan. Ini Castellan ketika N1 tidak sama dengan N2. Ini ada dalam setiap baris ya, dalam setiap kolom ada 3 baris. Itu masing-masing harga dari p-value. Yang paling atas 10%, di bawahnya 5%, yang di bawahnya lagi 1%. Nah, ya. Nah. Ini tabelnya. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi sebentar. Ya. Kemudian kalau kita pakai jika N lebih dari 40, gunakan tabel N. Baik di buku Sidney-Seagal maupun Castellan rumusnya sama ya. Ketika N lebih dari 40. Nah, kemudian kita dekati dengan Chi-square ya. Dekati dengan Chi-square dengan rumus seperti ini. Ya. Kemudian ada sebuah contoh ya. Ini berarti N1 dan N2 tidak sama ya, lebih dari 40. Berarti kita gunakan, kalau lebih dari 40, baik Castellan maupun Sidney-Seagal sama ya. Jadi, kalau lebih dari 40, gunakan rumus M, tabel M, diperoleh dalam tabel M, ya, 1,36 kali N1, kali akar N1 plus N2 per N1 kali N2. Hasilnya 0,254. Ya. Oke, kemudian ada contoh. Ya. Kalau sampai sini Bapak yakin kalian bisa memahami ya. Paling kita lihat di sini mencari angka 61 dari mana. Ya. Nah, jadi karena di sini sampelnya adalah berapa? 20 ya. 10 siswa kelas 7 dan 11 dan 9. Berarti 19 ya. Kita gunakan rumus ini. Ya, karena N1 tidak sama dengan N2, yang 1 10, yang 1 9 ya. Ini N2-nya 10, N1-nya 9, maka kita pakai rumus Castellan, tabel di Castellan. Dan untuk mencarinya adalah N1 kali N2 kali KD. KD-nya 0,7 diperoleh dari sini ya, 0,7. Kita lihat sebentar saja ya tabelnya. Dari 61 dari mana? Oke. Nah ini.
Nah ini, tadi kan dikatakan N1-nya, M itu berarti N1 ya, ini N1 9, N1 9, N2-nya 10. Alfanya tadi berapa? 5% ya? 5% berarti baris paling, 1% tadi kalau nggak salah. 1% berarti baris paling bawah. Nah ini dia. 9, 10 berarti di sini kan? Oke. Kemudian 1% berarti yang paling bawah. Nah nilainya adalah 61. Nah, jadi dari 61 diperoleh dari tabel Castellan, bukan tabel Sidney Seagal ya, karena N1 tidak sama dengan N2, kira-kira seperti itu ya. Baik, Bapak rasa cukup ya materi kita hari ini. Waktunya ya masih ada 10 menit. Semoga kalian bisa siapkan responsinya. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita bertemu lagi insya Allah di sesi ke-7 ya, pertemuan ke-7 dalam materi review dan persiapan. Mungkin ada kuis gitu ya, atau tugas antar keduanya mungkin ya. Kalian siapkan saja ya. Baik. Silakan kalian siapkan responsinya untuk absensi kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Makasih Pak. Ya, Bapak izin ya. Makasih semuanya.